Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belva Ratu Felicia dari kelas B Psikologi 24. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi gitu ya, yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat relevan gitu ya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang psikologi umum dan mazhab-mazhabnya. Tapi sebelum aku lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu psikologi? Mungkin kayak dari banyaknya kalian gitu ya yang berpendapat kalau psikologi itu tuh kayak yang bisa baca pikiran orang lain, atau yang bisa tahu isi hati atau perasaan orang lain, atau bahkan biasanya nih ya, yang aku dengar gitu ya, kalau psikologi itu kayak sama aja kayak peramal gitu. Padahal kan ternyata enggak ya guys, enggak kayak gitu. Nah, pokoknya tuh bukan lah ya. Nah, sebenarnya psikologi itu adalah ilmu ilmiah yang benar-benar luas, yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Itu tuh mulai kita belajar, cara kita berpikir, berinteraksi gitu ya, sampai membuat keputusannya. Daripada kalian yang tuh masih bingung-bingung gitu ya, masih menerka-nerka berarti apa dong kalau kayak gitu. Nah, di sini aku bakal menjelaskan pengertian dari psikologi. Nah, psikologi umum itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang belajar tentang prinsip-prinsip perilaku manusia dan juga proses mental manusia secara umum. Nah, itu tuh tanpa memperhatikan perbedaan individual kayak usia, terus juga jenis kelamin, terus juga budaya dan bahkan latar belakang sosialnya gitu. Nah, fokus utama dari si psikologi umum ini yaitu adalah memahami gimana sih cara kita tuh bisa memahami bagaimana manusia itu berpikir, merasa gitu ya, bertindak melalui pendekatan ilmiah. Nah, dalam psikologi umum itu topik-topik yang sering dibahas itu mencakup persepsi, emosi, motivasi, juga pembelajaran, ingatan, kepribadian, dan proses kognitif lainnya. Nah, ilmu ini tuh kayak menggambarkan atau menjelaskan gimana sih proses-proses gitu ya, proses-proses psikologis yang terjadi dan gimana proses tersebut itu mempengaruhi perilaku seseorang gitu ya. Nah, psikologi umum ini juga ya guys, ini tuh jadi dasar atau pondasi bagi cabang-cabang psikologi lainnya. Nah, kayak psikologi perkembangan, psikologi klinis, terus psikologi sosial, dan juga psikologi industri dan organisasi. Nah, karena itu psikologi umum itu sering banget diajarin pada tahap awal pendidikan psikologi supaya mahasiswa psikologi ini tuh tahu atau paham gitu ya tentang konsep-konsep ilmu psikologi ini gitu. Nah, psikologi ini juga dia tuh pakai metode ilmiah kayak observasi. Nah, mungkin kan di sini belum ada yang tahu ya, apa sih itu observasi? Observasi itu ya sebenarnya ya guys, cuma cara untuk mengamati dan juga memperhatikan tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu tanpa bertanya langsung. Nah, jadi ya daripada kita tuh nanya langsung ya ke orangnya gitu ya tentang apa yang dia rasain, tentang apa yang dia pikirkan gitu ya. Nah, biasanya para psikolog itu lebih cenderung atau kadang gitu ya lebih milih untuk melihat atau mencatat apa aja sih yang dilakuin orang itu secara nyata, kayak misalnya cara dia itu berbicara, bereaksi gitu ya, bergerak atau berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kita ambil contohnya gitu ya, contohnya misalnya gini, ada seorang guru gitu ya, dia tuh pengen tahu kenapa sih kayak anak muridnya ini tuh kayak dia tuh suka banget menyendiri gitu. Nah, pengen tahu gitu ya, daripada dia tuh nanya langsung ke muridnya, dia tuh lebih memilih untuk mengamati
mengamati secara diam-diam gitu ya, gimana sih murid itu pas waktu istirahat, apakah dia itu selama ini emang dijauhin gitu ya sama teman-temannya sampai dia tuh suka menyendiri mulu, atau mungkin sebaliknya kayak dia yang sendiri gitu menjauh dari teman-temannya. Nah dari situ guru tuh bisa tahu gitu, atau bisa dapet lah gambaran sedikit atau gambaran yang lebih jelas gitu, tanpa harus nanya dulu sama muridnya, yang mungkin aja bisa jadi muridnya itu dia tuh malu atau mungkin dia tuh gak mau jujur gitu ya guys. Terus juga di sini ada metode eksperimen. Nah kalau di sini metode eksperimen dalam psikologi itu adalah kalau dalam psikologi eksperimen itu adalah cara mencoba untuk melihat gimana satu hal itu bisa mempengaruhi hal yang lain gitu ya. Nah tujuannya itu buat apa? Nah tujuannya itu adalah buat tahu sebab dan akibat suatu perilaku itu bisa suatu perilaku atau reaksi seseorang gitu ya. Bayangin misalnya kayak kamu tuh pengen, atau bisa kamu tuh kayak penasaran gitu, namanya bisa ya, musik itu bisa bikin orang tuh lebih fokus buat belajar gitu. Nah di dalam eksperimen ini kamu tuh ngebagiin dua kelompok orang. Yang kelompok pertama itu yang orang yang belajar pakai musik. Nah kelompok yang satunya lagi itu kelompok belajar yang nggak pakai musik. Nah setelah itu tuh kan pasti ada hasilnya ya, nanti kamu tuh bakal ketahuan tuh, bakal lihat hasil belajarnya tuh yang lebih bagus tuh yang mana, yang belajar pakai musik atau belajar yang nggak pakai musik gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa ya, menguji sesuatu gitu ya, dengan buat perbandingan secara sengaja dan teratur, supaya kita tuh bisa tahu gitu apa sih penyebab dari perilaku, penyebab dari sebuah perubahan perilaku itu. Nah terus di sini juga ada metode wawancara. Nah di sini itu tuh kayak kalau dalam psikologi gitu ya, wawancara tuh adalah cara mengobrol langsung dengan seseorang buat ngegali informasi tentang perasaan, tentang pikiran, pengalaman, atau mungkin masalah yang lagi dialami sama orang tersebut. Jadi kayak psikolog itu tuh akan mengajukan pertanyaan dan dia juga akan mendengarkan jawaban dari klien dengan cermat gitu ya. Tujuannya itu bukan kayak cuma sekadar kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, itu bukan ya, tapi itu tuh kayak untuk bisa memahami kondisi psikologis orang lain gitu ya. Nah contohnya misalnya wawancara ke anak sekolah gitu kan, misalnya kayak apa ya, oh kamu suka belajar di sekolah, terus mata pelajaran apa nih yang kamu paling suka gitu kan. Terus misalnya si anaknya itu ngejawab, aku suka ngegambar tapi aku nggak terlalu suka sama matematika. Nah terus sebaliknya nanya lagi kayak, terus kalau misalnya kamu ngerasa kesulitan bisa kamu ceritanya sama siapa gitu kan. Nah di sini itu kayak tujuannya itu tuh buat apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui minat dan juga dukungan emosional anak. Nah terus ada tes psikologi, metode tes psikologi. Nah ini tuh tes psikologi ini tuh adalah alat atau cara untuk mengukur gitu ya apa yang ada di dalam diri seseorang, itu kayak kepribadian, cara berpikir, emosi, terus atau kemampuan gitu ya, dengan menggunakan soal-soal atau tugas tertentu. Nah jadi tes ini tuh nggak cuman tahu kayak seberapa cerdas seseorang, tapi juga kita tuh tahu gitu ya gimana ya cara dia itu bisa menghadapi masalahnya atau bekerja sama, atau mungkin seberapa stabil emosinya. Nah misalnya itu kayak contohnya adalah ada tes IQ gitu ya. Nah ini tuh kan dipakai untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya itu kayak ada soal-soal logika atau pola gambar atau angka yang harus dijawab dalam waktu tertentu gitu. Nah tujuannya tuh buat apa? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa cepat seseorang itu berpikir atau memecahkan sebuah masalah.
Terus juga ada tes kepribadian atau MBTI gitu kan. Nah ini tuh dipakai untuk melihat tipe kepribadian atau kecenderungan sikap seseorang. Nah itu tuh contohnya kayak kamu itu lebih suka kerja sendiri atau kerja kelompok, atau kayak apa sih, apakah kayak apakah kamu tuh mudah marah gitu ya kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai dengan rencana kamu gitu. Nah tujuannya itu buat apa? Tujuannya itu untuk memahami karakter dan cara berinteraksi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi setelah aku udah kayak ngejelasin gitu ya tentang pengertian psikologi umum dan juga metode-metodenya, sekarang kita lanjut bahas ke mazhab-mazhab psikologi. Nah mazhab psikologi itu adalah aliran atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang mempunyai karakteristik dan juga teori tertentu. Nah mazhab psikologi ini tuh meliputi banyak teori. Yang pertama ada behavioristik, ada psikodinamik, ada humanistik, terus juga ada kognitif dan biologis gitu ya. Nah di dalam perkembangan ilmu psikologi, berbagai aliran ini tuh muncul untuk menjelaskan proses perilaku dan juga proses mental manusia. Nah terus juga di setiap mazhab itu punya pendekatan teori serta juga metode yang berbeda dalam memahami perilaku dan juga pikiran manusia gitu. Dan juga ya di setiap mazhab itu juga punya perspektif yang unik gitu ya dalam memahami perilaku manusia, dan juga ngasih wawasan yang lebih dalam lagi tentang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pembelajaran sampai ke kesehatan mental. Nah jadi kita langsung aja ke yang teori pertama, yaitu ada teori behaviorisme. Nah behaviorisme ini adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan juga diukur secara objektif. Nah, aliran ini juga berargumen kalau perilaku manusia itu adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungan mereka. Nah, jadi dalam pandangan ini, proses internal seperti pikiran ataupun perasaan itu tuh nggak terlalu dipertimbangkan gitu ya dalam perilaku ini. Yang penting itu tuh kayak gimana individu itu tuh bisa bertindak dan juga merespons stimulus dari lingkungan sekitar gitu ya. Nah behaviorisme ini juga menegaskan kalau semua perilaku itu tuh dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, terutama proses stimulus dan respon gitu ya. Contohnya itu adalah misalnya stimulus visual gitu ya, gambar atau video itu tuh digunakan dalam eksperimen persepsi visual. Contohnya kayak menunjukkan muka atau wajah dengan ekspresi marah, dan dengan ekspresi marah untuk mengukur respon emosional. Terus juga cahaya terang atau warna teratur itu untuk melihat pengaruh terhadap fokus atau perhatian gitu ya. Nah terus ini juga ada respon atau reaksi yang muncul akibat stimulus tersebut. Contohnya itu adalah respon emosional gitu ya. Misalnya reaksi perasaan atau emosi terhadap stimulus tertentu. Contohnya kayak misalnya kita tuh ngerasa sedih gitu ya, waktu kita tuh nonton film yang sedih-sedih, pasti kan kita tuh kayak ya contohnya misalnya gitu kayak film apa, kayak film tentang keluarga gitu kan, atau misalnya itu kan pasti kita tuh kalau misalnya itu kan pasti suka keinget ya tentang keluarga kita, terus akhirnya kayak kita tuh nangis gitu kan karena nonton film itu. Atau misalnya kita ngerasa marah karena kita tuh nggak diperlakukan dengan adil, terus juga merasa senang karena kita dapat hadiah gitu, merasa senang karena udah dapat hadiah gitu ya. Terus di sini juga ada contoh behavioristik. Nah contohnya tuh gini, kalau kamu bantu ibu buat cuci piring, ibu bakal kasih kamu es krim. Nah
Jadi kan ketika misalkan si ibunya bilang kayak gitu ya, si anak ini kan jadinya semangat gitu ya buat ngebantu ibunya. Pasti dia tuh bakal rajin gitu ya, karena dia tuh tahu kalau dia tuh bakal dapat hadiah. Nah ini itu ya disebut dengan penguatan positif, kan dikasih sesuatu yang menyenangkan biar si anak ini tuh gitu ya mau gitu ngulangin perilaku tersebut. Terus juga di sini ada contoh lainnya, yaitu kayak kamu gak boleh main HP gitu ya kalau misalnya belum mengerjakan PR. Nah jadi kan si anak ini tuh kayak jadi harus belajar dulu gitu ya supaya bisa main. Nah ini tuh adalah hukuman negatif karena hak mainnya itu diambil biar anak ini bisa belajar bertanggung jawab. Ada contoh lain lagi gitu ya, kayak wah kamu pintar banget gitu ya, kamu udah bisa mandi sendiri gitu ya, hebat gitu kan. Nah si anak ini tuh pasti bakal ngerasa kayak senang banget gitu ya dipuji. Terus jadinya akhirnya karena udah mendapatkan pujian itu gitu ya, dia tuh jadinya lebih jadi rajin banget gitu ya, mandi setiap hari sendiri gitu kan. Itu tuh kayak bentuk reward yang kecil gitu ya untuk memperkuat perilaku aktif. Ada contoh lagi yang lain gitu ya, misalnya kayak siapa yang bisa jawab soal ini nanti ibu bakal kasih stiker bintang 5 gitu, bintang emas gitu ya. Nah pasti kan si siswa ini gitu ya, dia tuh pasti bakal lebih semangat gitu ya buat menjawab gitu kan. Pasti kayak pada berebut tuh kayak saya bu, saya, kayak pasti bakal aktif banget. Nah ini tuh adalah sebuah bentuk reward yang kecil untuk memperkuat perilaku aktif mereka. Ada satu lagi gitu ya contoh, misalnya kayak bagus banget kamu gitu ya, selalu datang tepat waktu, terima kasih ya. Nah ini tuh adalah pujian guru yang baik gitu, yang bisa memperkuat kebiasaan baik. Jadi kan kayak siswa ini tuh ya kayak merasa dia tuh dihargai gitu ya, jadi pasti dia tuh bakal makin rajin datang pagi dan tepat waktu, kayak misalkan kayak nggak telat gitu ya. Nah setelah tadi aku udah ngejelasin gitu ya behaviorisme dan juga contoh-contohnya, nah sekarang kita masuk ke psikodinamik yang mazhab kedua. Biasanya ada psikodinamik. Nah ini tuh adalah salah satu pendekatan yang paling berpengaruh dalam psikologi, itu adalah psikologi psikodinamik. Nah psikodinamik itu tuh kayak menekankan peran alam bawah sadar, pengalaman masa kecil dan juga konflik internal yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pendekatan ini juga pertama kali dikenakan oleh Sigmund Freud melalui teori psikoanalisisnya yang kemudian berkembang menjadi berbagai cabang teori gitu ya. Nah, psikodinamik lainnya juga dalam konteks psikologi, istilah ini tuh merajuk pada interaksi konteks antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku manusia, terutama yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, psikodinamik ini kayak ngejelasin gitu ya, gimana sih konflik internal baik yang disadari ataupun yang tidak disadari gitu ya, itu tuh mempengaruhi perkembangan kepribadian dan juga perilaku seseorang gitu. Nah prinsip utama gitu ya dari psikodinamik ini adalah peran alam bawah sadar gitu. Peran alam bawah sadar psikodinamik yang menekankan kalau bahwa banyak perilaku manusia yang digerakkan oleh motivasi yang gak dia sadari gitu ya. Terus di sini juga ada contoh-contohnya gitu kan yang ngasih. Nah di sini tuh ada contoh. Nah sekarang kita masuk ke contoh-contohnya. Nah contoh pertama di sini tuh kayak ada orang yang gampang marah cuman karena masalah sepele gitu ya. Ini tuh kayak contohnya orang yang dia tuh marah besar cuman karena omongan dia itu dipotong. Nah di sini tuh penjelasannya ya,
mungkin bisa jadi dia itu punya kayak pengalaman masa kecil gitu ya yang sering diabaikan, atau mungkin dia tuh nggak pernah dihargai, dan perasaan lama itu tuh kayak muncul secara nggak sadar gitu ya. Nah terus juga yang kedua, ada anak yang takut buat ditinggal gitu sama orang tuanya. Contohnya kayak pasti ya, kadang pun kita kadang waktu masih zaman anak-anak aja kan kita nggak mau ya ditinggal sama ibu, kayak walaupun kayak tinggal ke kamar mandi atau misalnya tinggal kemana kayak gitu pasti rewel gitu ya, kayak aku nggak mau, kayak udah mau ditinggal gitu ya. Nah mungkin ya itu kayak bisa jadi karena dia tuh punya trauma gitu kan, trauma karena dia tuh pernah ditinggalin atau kehilangan, jadi sekarang itu muncul rasa cemas yang terlalu berlebihan gitu ya, atau kecemasan bawah sadar gitu. Terus juga di sini ada mekanisme pertahanan diri gitu, atau menyangkal atau denial gitu ya. Misalnya ada di situasi ya yang kalian sering gitu, kayak orang yang ketahuan dia tuh selingkuh tapi dia tuh nggak mau ngaku gitu. Banyak kan di sini kan yang kayak gitu ya, selingkuh tapi dia tuh nggak mau ngaku gitu ya. Nah biasanya kayak nggak mungkin lah dia tuh kayak selingkuh, dia tuh sayang banget tuh sama aku gitu kan. Nah itu dia tuh kayak menolak karena dia tuh terlalu sakit hati gitu ya, karena itu tuh kayak terlalu sakit banget loh buat diterima, makanya itu tuh kayak disebut dengan penyangkalan gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke mazhab yang ketiga, yaitu ada humanistik eksistensial. Nah humanistik eksistensial ini ya dalam psikologi itu adalah cara memandang manusia yang fokus pada kebebasan memilih, terus juga tanggung jawab pribadi, makna hidup, pertumbuhan dan juga potensi diri, sama pengalaman hidup secara sadar gitu ya. Nah jadi humanistik ini tuh kayak, jadi istilah psikologi humanistik atau humanistic psychology itu tuh diperkenalkan oleh beberapa ahli psikologi gitu ya, yang pada awal tahun 1960-an gitu ya, yang bekerja sama di bawah kepemimpinan Abraham Maslow gitu ya, dalam mencari alternatif dari dua teori. Nah teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran dan intelektual dalam psikologi. Nah kedua teori yang benar-benar berpengaruh dalam ini tuh ya, adalah yang dimaksud psikoanalisis sama behaviorisme gitu kan. Nah, Maslow itu nyebutin kalau psikologi humanistik itu tuh adalah sebagai kekuatan segitiga atau a threat force gitu ya. Nah jadi kayak humanistik itu kayak lebih fokus, kayak percaya kalau setiap orang itu tuh punya potensi baik dalam dirinya gitu ya. Terus juga fokus pada hal-hal positif kayak kasih sayang, kreativitas, dan juga pertumbuhan pribadi. Kayak misalnya setiap orang itu tuh bisa berkembang jadi versi yang terbaik dalam dirinya, asal itu dapat dukungan penuh atau dapat dukungan yang tepat gitu ya. Nah terus di sini ada eksistensial atau eksistensialisme gitu ya. Ini itu kayak mengada dalam dunia gitu, atau biasanya being in the world gitu ya, dan juga yang menyadari penuh atas keberadaannya. Nah eksistensialisme ini tuh kayak menolak paham yang menempatkan manusia itu kayak semata-mata cuman hasil bawaan dari lingkungan gitu ya. Nah padahal tuh sebaliknya gitu ya, para filsuf eksistensialis ini tuh percaya kalau setiap individu itu punya loh kebebasan untuk memilih gitu ya, untuk memilih tindakan, terus juga menentukan nasibnya sendiri, atau menentukan nasib atau juga wujud dari keberadaannya itu, serta bertanggung jawab atas pilihannya sendiri gitu ya.
dan keberadaannya. Nah dalam hal ini itu kayak pilihan gitu, itu tuh jadi evaluasi yang tertinggi dari tindakan seseorang, dari tindakan yang diambil oleh seseorang. Nah jadi kayak si eksistensialisme ini tuh kayak menekankan kalau hidup ini tuh penuh pilihan dan kita itu harus tanggung jawab sama apa yang kita pilih gitu. Nah di sini juga kayak bicara tentang apa ya, hal-hal yang mendalam gitu, kayak makna hidup, kematian, kesedihan, dan juga kebebasan gitu ya. Nah misalnya kayak hidup ini tuh nggak selalu mudah, tapi kamu itu punya kebebasan memilih, maksudnya tapi kamu tuh punya kebebasan untuk menentukan artinya gitu guys. Nah mungkin di dalam keseharian waktu kamu nanya gitu nggak, bertanya kayak sebenarnya tujuan aku ini apa gitu ya. Nah itu tuh adalah pemikiran eksistensial. Nah terus kayak waktu kamu bilang kayak aku pengen berkembang atau pengen menjadi orang yang lebih baik, nah itu tuh adalah pemikiran humanistik. Nah sekarang kita masuk ke contoh-contohnya gitu kan. Contoh-contoh humanistik tuh sama humanistik dan juga eksistensial. Nah kalau contoh dari humanistik itu tuh kayak dimana gitu ya, seseorang tuh ngerasa, di mana situasi kayak seseorang itu ngerasa dia itu gagal karena nilai dia itu jelek gitu ya di sekolah. Kayak nilai gue jelek nih, kayak nilai gue jelek, tapi kayak itu tuh nggak menentukan siapa gue gitu. Kayak gue juga masih bisa kok belajar dan masih bisa berkembang buat jadi yang lebih baik, asalkan gue tuh tahu gitu ya arah tujuan gue gitu. Nah ini tuh kayak orang itu percaya gitu ya kalau dia tuh tetap berharga, tetap bisa berkembang meskipun ya emang hasilnya sekarang itu emang belum cukup baik gitu ya buat sekarang gitu. Nah terus ini ada contoh eksistensial. Nah contoh eksistensial ini kayak dimana orang sih, kayak mungkin di situ kayak adalah beberapa contoh, atau misalnya kayak ada beberapa orang yang mungkin ngerasain gitu ya, kayak ngerasa hidupnya tuh kosong tapi dia tuh punya segalanya gitu, kayak dia punya pekerjaan, terus kayak dia tuh punya penghasilan, tapi kayak dia tuh bingung kayak gue tuh hidupnya buat apa ya, kayak gue kerja dari pagi gitu kan, mesti kayak gue tuh kerja tiap hari, uang aku tuh cukup gitu ya, kayak duit gue cukup, tapi dia tuh ngerasa hidupnya tuh kosong gitu. Kayak sebenarnya tuh dia tuh mempertanyakan kayak sebenarnya aku tuh hidup tuh buat apa ya, kayak dia tuh udah mulai nanyain gitu ya makna hidup dia tuh kayak apa gitu. Dia tuh kayak pengen hidupnya tuh lebih berarti lagi gitu, kayak bukan cuma rutinitas yang kayak bukan cuma rutinitas yang kayak cuma pergi kerja gitu kan, kayak terus habis itu punya penghasilan. Dia tuh nggak mau, tapi kayak gue tuh pengen punya hidup yang lebih berarti gitu. Terus di sini ada contoh humanistik lagi. Nah pernah gak sih kayak mungkin diantara kita gitu ya kayak ngerasa, pernah gak sih kayak kita tuh ngerasa nggak pede atau mungkin sulit gitu ya menerima bentuk badan kita gitu. Pasti banyak banget ya, apalagi buat cewek-cewek gitu ya, karena kan pasti ngerasa kayak bentuk badannya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, kayak ya mulai dari berat badannya lah, atau gimana, atau terlalu pendek atau terlalu tinggi gitu kan. Nah banyak kayak yang merasa dia tuh kayak gitu. Nah tapi dari mulai dia tuh adalah yang nggak suka sama bentuk badannya, tapi sampai akhirnya tuh itu mulai belajar gitu untuk menerima bentuk badannya gitu kan. Kayak mungkin dulu gue tuh nggak pede gitu ya sama bentuk badan gue, tapi mungkin sekarang gitu ya kayak dia tuh akhirnya belajar gitu mau menerima dirinya sendiri gitu, kayak tetap walaupun dengan apa adanya gue tuh kayak gue tuh tetap berharga kok, kayak ini tuh kayak dia tuh udah mulai bisa gitu ya menerima dirinya sendiri gitu ya, dan dia tuh udah mulai percaya gitu kalau setiap orang tuh punya kok nilai, kayak setiap orang tuh berharga kok gitu, kayak termasuk dirinya sendiri gitu ya. Nah itu adalah contoh humanistik gitu ya. Nah di sini terus ada contoh eksistensial gitu ya. Pasti di sini kayak
bukan pasti sih, kadang tuh ya kayak kita tuh selalu bingung ya mau ngikutin kemauan orang tua atau misalnya kemauan kayak diri sendiri, mulai dari misalnya kayak pilihan jurusan kuliah gitu kan, kayak pasti bingung ya kita, kayak aduh gue mau masuk kemana, kayak orang tua gue misalnya pengennya ke kedokteran gitu, atau misalnya pengen kemana, tapi misalnya kita minta ke kesenian atau misalnya fashion designer gitu kan, kayak itu bingung gitu sama mulai dari kayak karir, kayak tentang jurusan kuliah gitu kan, pasti banyak banget ya di antara kita tuh yang masih suka bingung gitu ya, gue mau ikutin kata orang tua gue atau diri gue sendiri gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak dia itu selalu terus-terusan nurutin maunya orang tuanya dia juga pasti bakal nyesel gitu, kayak bakal nyesel kan. Terus tapi kalau misalnya dia milih jalan dia sendiri gitu ya, tapi dia tuh harus siap gitu sama semua resiko yang akan dia dapat gitu ya, dan dia tuh harus bisa bertanggung jawab sama atas pilihannya dia gitu. Jadi kayak kalau dari sini makna eksistensialnya itu adalah kayak orang ini tuh sadar gitu ya, dia tuh punya kebebasan memilih, tapi dia juga harus tanggung jawab sama pilihannya sendiri. Jadi kita tuh nggak boleh lepas tanggung jawab, kayak milih-milih tapi kita nggak bertanggung jawab gitu sama pilihan kita sendiri. Nah itu tuh nggak boleh ya guys. Nah jadi tuh kayak sini singkatnya adalah uh, pendekatan humanistik dan eksistensial itu percaya kalau manusia itu unik gitu ya, bebas bebas terus bertanggung jawab sama hidupnya sendiri gitu, dan dia juga punya potensi besar untuk tumbuh jadi pribadi yang lebih bermakna. Nah setelah tadi aku udah menjelaskan dia kayak mazhab ketiga ya tadi humanistik eksistensial. Nah sekarang aku bakal jelasin mazhab keempat, yaitu mazhab tentang kognitif. Nah kognitif itu tuh adalah kayak seluruh kegiatan mental yang ngebuat individu itu tuh bisa menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan peristiwa tersebut gitu ya. Sebagai akibatnya individu itu yang tadinya dia tuh nggak dapet pengetahuan jadi dapat gitu kan. Nah pada proses ini tuh kayak pada proses belajar kita itu bakal ngelewatin tahap asal semula yang nggak tahu jadi ngerti gitu kan. Nah kemudian kita tuh kemudian berilmu pada ahli bidang yang kita pelajari. Nah rangkaian itu tuh jadi satu galat gitu ya, satu galat jadi galat satu pola penempatan di ranah kognitif individu gitu. Nah secara makna gitu ya, secara makna gitu kan, kognitif itu adalah merupakan seluruh kegiatan individu maksudnya seluruh kegiatan mental yang membentuk suatu individu dan mampu menghubungkan, menilai serta mempertimbangkan suatu insiden sehingga individu itu kayak sehingga individu tersebut tuh menerima pengetahuan mereka gitu ya. Nah penjelasan sederhananya kayak tentang kognitif itu kayak kognitif itu adalah adalah proses cara di otak kita gitu ya, tentang gimana sih cara kita tuh bisa nangkap informasi, terus juga mikir tentang sesuatu, terus ngambil keputusan sampai akhirnya kita tuh bisa jadi paham atau bisa jadi tahu sesuatu gitu. Misalnya kayak gini, kamu tuh kan gak tahu ya gimana caranya masak kayak nasi goreng gitu ya, terus kamu lihat tutorial gitu kan, terus kamu coba masak gitu kan, terus ternyata gagalnya kenapa? Karena mungkin keasinan kah, banyak garamnya, atau misalnya terlalu banyak kecapnya. Nah terus kamu terus lagi coba terus sampai si nasi goreng itu jadi enak gitu ya. Nah dari situ tuh kamu tuh jadi belajar gitu, kayak jadi belajar dan jadi makin ngerti gitu. Nah lama-lama kamu tuh bukan cuma bisa masak, tapi kamu juga bisa ngasih tips gitu ya ke orang lain. Nah itu juga adalah salah satu contoh proses belajar di ranah kognitif gitu. Nah terus di sini juga ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif gitu. Yang pertama itu ada tahapan sensorik. Nah tahapan sensorik ini tuh dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah di usia ini tuh kayak
di usia bayi ini tuh ya, anak ini tuh kayak masih belajar pakai panca indera kayak mata, terus telinga, kulit dan lain-lain gitu ya, dan juga gerak tubuhnya tuh buat kenal dunia gitu ya. Nah ini tuh kayak contohnya gitu ya, misalnya kayak bayi masukin barang ke mulutnya, itu tuh kayak dia tuh buat kenal gitu sama barang itu. Terus atau enggak biasanya kadang dia tuh suka ngegoyang-goyangin gitu kan, kayak benda buat dia tuh bisa dengar bunyinya. Terus kalau misalnya kamu nyembunyiin bola, awalnya dia kira kayak bolanya tuh hilang, tapi ternyata kayak makin gede dia tuh makin ngerti kalau misalnya bolanya cuma disembunyiin gitu ya. Nah terus ada tahapan yang kedua, yaitu ada tahapan pra operasional. Ini dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah di sini tuh kayak anak itu udah mulai bisa mikir gitu ya, tapi berdasarkan sama apa yang dia lihat dan apa yang dia rasain secara langsung gitu ya. Nah mereka juga masih kayak egosentris gitu. Artinya tuh kayak belum bisa ngeliat dari sudut pandang orang lain. Misalnya kayak contoh gitu ya, dia tuh mungkin bisa ngomong, bisa nanya, atau bahkan mungkin dia tuh bisa mikir sebelum bertindak, tapi belum logis. Nah kalau kamu gitu ya nunjukin ada 12 air nih ya, yang satu tuh tinggi ramping, satu ini pendek lebar, nah itu pasti bakal bilang kalau misalnya gelas yang tinggi itu isinya tuh lebih banyak. Nah padahal gitu ya isinya tuh sama gitu kan. Nah terus kalau misalnya kamu kayak ngerasa lagi sedih gitu ya, dia tuh bisa aja kayak bilang, kamu kenapa nggak senyum aja, kayak biar senang gitu, karena dia tuh masih belum ngerti gitu tentang emosi orang lain sepenuhnya. Jadi kayak kenapa kamu nggak senyum aja gitu kan. Terus tahapan yang ketiga ada operasional konkret. Nah ini tuh dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun. Nah di sini anak itu tuh kayak udah bisa gitu ya mulai mikir logis gitu kan, tapi dia itu masih butuh contoh nyatanya. Dia tuh masih belum bisa mikir yang kayak abstrak atau masih mikir kayak ngawang-ngawang gitu kan. Contohnya itu kayak misalnya dia itu udah ngerti gitu ya konsep konservasi gitu. Nah misalnya air yang dipindahin ke gelas dengan bentuk pola yang beda tapi jumlahnya tetap sama gitu kan. Atau misalnya dia udah bisa ngurutin angka, terus udah ngerti sebab akibat, terus juga udah mulai paham sama aturan permainan gitu kan. Nah terus yang tahapan keempat itu ada tahapan operasional formal. Ini tuh dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Nah ini kan dia kan udah mulai remaja ya. Nah sekarang ini anak tuh udah bisa berpikir secara abstrak. Yang tadi sebelumnya tuh dia tuh emang udah bisa berpikir tapi dia belum bisa berpikir secara abstrak. Nah sekarang dia tuh udah bisa gitu, udah mulai ngawang-ngawang gitu kan, yang awalnya nggak belum bisa gitu sekarang udah bisa. Nah ini tuh artinya dia tuh udah mulai gitu ya bisa mikirin kayak tentang hal yang belum tentu kejadian gitu ya, belum tentu kejadian, terus juga kayak ide, terus kayak kemungkinan gitu ya. Misalnya kayak contohnya tuh kayak bisa mikir kayak gini, kalau misalkan aku pilih jurusan A terus nanti masa depan aku kayak gimana ya. Terus kayak dia tuh bisa bikin pertanyaan ya, dan juga nguji gitu ya, nguji sendiri gitu jawabannya, misalnya kayak lewat eksperimen kah atau yang lain-lain gitu kan. Terus sekarang udah bisa mulai debat gitu ya, debat, terus bisa analisis berita atau diskusi-diskusi hal-hal yang rumit gitu kan, kayak keadilan, terus moral, terus juga politik gitu kan. Nah di sini ada contohnya gitu kan. Contoh-contohnya itu mulai dari belajar matematika misalnya. Awalnya kamu itu tuh kayak gak ngerti sama rumusnya gitu kan, kayak apa sih itu tuh, maksud rumus itu tuh apa gitu kan. Tapi setelah kamu tuh mendengar gitu ya, ngedengar penjelasan dari guru kamu, atau mungkin kamu dengar dari penjelasan teman kamu yang ngerti gitu ya sama matematika, terus kamu mencoba untuk terus dilatih gitu ya, ngelatih. Nah
sampai akhirnya kamu tuh paham gitu, kamu bisa ngerjain itu sendiri. Nah itu tuh kamu tuh lagi pakai proses kognitif kamu untuk memahami informasi baru dan juga mengingat rumus, terus habis itu nerapin gitu ya. Terus kayak ngehafal nama orang baru, misalnya kamu tuh kenalan gitu sama teman baru atau sama orang baru gitu ya, kayak kamu kenal sama orang baru yang namanya misalnya Lisa gitu kan, kayak terus kamu tuh inget-inget terus deh namanya di otak kamu, kayak Lisa 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 gitu kan, kayak biar ingat gitu. Nah besoknya atau misalnya kapan-kapan gitu ketemu, ternyata kamu masih ingat gitu ya namanya tuh Lisa gitu kan. Nah ini tuh bagian dari proses memori jangka pendek gitu ya, ke memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Nah otak kamu tuh udah mulai bekerja gitu ya untuk menyimpan dan mengingat informasi gitu. Terus juga situasi kalau pas kamu lagi beli makanan gitu ya, beli makanan di restoran gitu, kayak aku tuh bingung deh, aku tuh mau pesan apa ya, mau pesan ayam geprek kah atau mau pesan mie pedas kah. Tapi sebelumnya itu kamu di rumah tuh udah makan nih mie, nah jadi udah deh ini kamu beli ayam geprek gitu kan. Nah itu penjelasan kayak kamu itu lagi menganalisis sesuatu dan juga sedang mengambil keputusan pakai informasi yang ada gitu. Terus kayak ngerti cerita film yang rumit gitu kan ya, kayak oh ya kamu tuh bingung banget sama alurnya, tapi lama-lama akhirnya kamu paham. Nah kamu jadi ngerti apa maksud endingnya. Nah ini tuh kamu tuh otak kamu tuh lagi bekerja gitu ya untuk mengelola informasi yang kompleks gitu ya, untuk menggabungkan bagian cerita dan memahami maknanya gitu ya guys. Nah jadi kayak intinya itu kayak kognitif itu tuh adalah kerja otak kamu untuk menghubungkan hal-hal, menilai sesuatu dan mempertimbangkan apa yang akan terjadi itu, sampai akhirnya dari proses itu kamu tuh bisa dapat pengetahuan atau jadi pengalaman baru. Nah jadi waktu kita belajar gitu kan, jadi kita tuh berubah dari gak ngerti jadi ngerti, jadi ahli terus, dan itu semua itu adalah proses kerja kognitif kita. Nah masuk ke mazhab yang terakhir, yaitu ada di pendekatan biologis. Nah jadi kayak pendekatan biologis ini tuh kayak ngejelasin gitu ya, gangguan kayak depresi, kecemasan, sama skizofrenia gitu. Nah sebagai hasil dari disfungsi otak atau ketidakseimbangan kimia. Nah banyak banget gitu ya terapi untuk gangguan mental ini didasarkan pada pendekatan biologis. Nah termasuk juga penggunaan dan antipsikotik gitu kan. Nah kayak antipsikotik yang dirancang untuk menyeimbangkan neurotransmitter di otak. Nah teknologi kayak MRI itu sama kayak PET ya, yang memungkinkan peneliti gitu ya buat ngelihat aktivitas otak itu secara langsung gitu kan. Nah ini tuh ngasih kayak wawasan baru gitu ya tentang hubungan antara struktur otak dan juga perilaku. Nah otak manusia itu kan punya lebih dari 10 miliar syaraf ya, sel syaraf gitu kan, dan juga jumlahnya tuh inter interkoneksi gitu kan, yang hampir itu tuh nggak terbatas. Nah mungkin ini tuh adalah struktur gitu ya yang paling kompleks di jagat raya gitu kan. Kayak pada dasarnya gitu ya, pendekatan biologis ini tuh kayak pada dasarnya semua peristiwa biologis gitu ya yang berkaitan dengan aktivitas otak dan juga sistem syaraf. Nah pendekatan biologis ini juga itu tuh mempelajari manusia dan spesies lainnya, berupaya mengaitkan sama perilaku gitu. Nah yang terlihat pada peristiwa listrik dan kimiawi itu yang terjadi dalam tubuh gitu kan. Nah terutama pada otak dan juga sistem syaraf. Nah pendekatan ini tuh kayak nyobain untuk menentukan kayak proses neurobiologi yang mendasar perilaku proses mental. Nah jadi kayak
pendekatan si biologis ini tuh kayak itu adalah cara memahami perilaku dan juga kondisi mental manusia dengan lihat dari sisi kerja otak dan juga tubuh gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ya kayak ada orang yang dia tuh mengalami masalah mental kayak depresi, terus juga kecemasan atau misalnya skizofrenia, nah pendekatan ini tuh kayak percaya kalau ini tuh pasti bisa jadi karena ada yang gak seimbang gitu dalam otaknya. Nah misalnya kayak zat kimia atau neuron transmitter itu tuh gak seimbang, atau misalnya ada bagian otaknya itu yang gak berfungsi normal gitu ya. Misalnya kayak contohnya itu adalah orang yang depresi berat gitu ya, itu tuh mungkin bisa jadi karena kadar serotonin di kepalanya gitu tuh misalnya serotonin di otaknya gitu tuh kayak terlalu rendah, atau mungkin ada orang yang mengalami halusinasi gitu ya, atau kayak skizofrenia. Nah mungkin aja bisa jadi karena aktivitas otaknya tuh nggak ada yang maksudnya kayak nggak normal gitu kan di bagian tertentu. Nah terus kayak terus gimana nih, ada penanganannya gitu kan. Nah mungkin kayak ini tuh bisa misalnya kayak untuk sekarang gitu ya, pakai dasar pendekatan itu kayak misalnya obat antidepresan itu tuh dipakai buat ngebantu nyimbangin kadar serotonin. Terus pakai obat antipsikotik itu yang dipakai untuk meredakan gejala skizofrenia. Nah tujuannya tuh untuk apa? Nah tujuannya itu untuk bantu kerja otak itu supaya jadi lebih seimbang gitu kan. Nah biar pikiran sama emosi juga itu kayak lebih stabil gitu. Nah terus juga di sini kan ada teknologi baru gitu kan, teknologi modern buat bantu lihat otak gitu kan. Nah kayak pakai alat canggih MRT maksudnya MRI sama PET ini tuh kayak PET ini tuh kayak ilmuwan itu tuh sekarang jadi bisa ngelihat gitu kan langsung aktivitas otak, kayak bagaimana nih yang dia tuh aktif waktu lagi berpikir, atau mungkin lagi stres, atau mungkin lagi ngalamin gangguan mental gitu kan. Nah kayak ini tuh kayak lebih ngebantu kita kayak oh ternyata bagian otak ini tuh terlalu aktif ya pas orang ini tuh lagi cemas, atau misalnya oh mungkin area otak ini tuh nggak menyala gitu ya waktu orang ini tuh depresi atau ngalami kesulitan, antara kesulitan merasa senang gitu kan. Nah di sini juga ada contoh-contohnya gitu kan. Nah contoh dari pendekatan biologis ini tuh kayak ada depresi karena ketidakseimbangan zat kimia otak gitu ya. Misalnya kayak aku tuh udah coba gitu ya kayak positive thinking gitu misalnya, tapi kayak tetap aja ngerasa sedih, kayak ngerasa sedih terus gitu kan setiap hari. Tapi kata dokter gitu ya, serotonin gue itu udah rendah, makanya harus dikasih obat antidepresan. Nah ini tuh depresi ini tuh ya bisa terjadi karena kadar serotoninnya itu tuh, atau zat kimia di otaknya itu yang biasanya tuh ngatur suasana hati, nah itu tuh jadi terlalu rendah gitu. Nah obat ini tuh dikasih gitu ya untuk menyeimbangkan zat kimia otak. Ada contoh lainnya juga gitu ya, kayak serangan panik karena aktivitas otak gitu. Misalnya kayak tiba-tiba atau kadang gitu ya, kadang tiba-tiba misalnya aku kayak ngerasa sesak nafas gitu kan, atau jantung tuh kayak deg-degan gitu ya, kayak udah mau mati nih rasanya gitu kan. Tapi ternyata itu kayak serangan panik, kayak otak gue itu tuh kayak terlalu kayak terlalu responsif pas ada stres kecil gitu. Nah ini tuh penjelasan biologis bagian otak yang namanya tuh amigdala. Nah amigdalanya itu bisa jadi kayak terlalu aktif gitu kan, terus bikin tubuh tuh jadi bereaksi berlebihan ya, walaupun kayak ancamannya itu nggak besar,
tapi ini tuh bisa memicu serangan panik kan. Terus ada skizofrenia dan juga halusinasi gitu. Kayak misalnya kamu punya teman atau misalnya kamu sendiri gitu kan, atau siapalah keluarga kamu gitu yang suka ngomong sendiri gitu misalnya, terus dia tuh bilang katanya dia tuh mendengar suara-suara aneh, terus katanya dokter gitu, itu tuh karena mungkin ada gangguan di bagian otak kamu gitu ya, atau di bagian otak tertentu gitu. Nah ini tuh kayak kalau dari penjelasan biologisnya gitu ya, orang dengan skizofrenia ini tuh bisa ngalamin halusinasi gitu ya, dan juga delusi karena ketidakseimbangan dopamin ataupun struktur otak yang terganggu. Terus biasanya sini ada yang susah fokus atau susah fokus karena ADHD gitu kan. Nah misalnya ada anak tuh yang kayak dia tuh susah banget tuh diemnya, susah banget buat fokus belajar gitu kan, pokoknya gak mau diem deh, percaya sana sini gitu kan. Nah ternyata dia tuh didiagnosis ADHD gitu kan. Nah sekarang tuh lagi terapi, nah tapi kadang dikasih obat juga. Nah ada ADHD ini tuh adalah attention deficit, maksudnya kayak atau attention deficit. Jadi ADHD itu kayak attention deficit hyperactivity disorder, atau yang berhubungan dengan cara kerja dopamin gitu ya, dan norepinephrine di otak gitu ya, yang ngatur perhatian dan juga kontrol diri. Terus ada tidurnya terganggu karena jam biologis, misalnya kayak akhir-akhir ini gitu ya, kalian kayak ngerasa susah banget gitu ya untuk tidur, susah banget gitu buat tidur malam, sampai padahal kan kalian tuh kayak udah capek gitu ya. Terus kata dokter tuh kayak mungkin ini jam biologis kamu berantakan gitu. Nah ini tuh kayak masalah tidur aja ini bisa jadi karena gangguan, dan juga gangguan di ritme sirkadian gitu, atau jam tubuh yang alami jam tubuh alami yang diatur sama otak dan hormon kayak melatonin. Nah jadi kayak kesimpulannya tuh kayak pokoknya pendekatan biologis ini tuh kayak ngajakin kita gitu ya, ngajakin kita untuk ngelihat kenapa sih kayak seseorang itu tuh bisa punya masalah mental dari sisi otaknya gitu kan. Terus apa sih yang udah terjadi, apa sih yang lagi terjadi di dalamnya gitu kan, baik secara kimia atau listrik ataupun struktur gitu ya. Nah setelah ini nah jadi itu adalah gambaran umum tentang aliran-aliran psikologi. Masing-masing itu punya keunikan dan sudut pandangnya sendiri ya, untuk memahami perilaku dan proses mental manusia gitu ya. Makasih buat teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.